Selamat pagi bagi kita semua, warga Jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-364 2022. Satu hari lagi kita akan mengakhiri dan melampaui 2022 ini atas kasih karunia Tuhan. Sebelum kita memulai karya kita, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Ini ayat terakhir dalam ayat Alkitab. Demikian tertulis, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. The grace of the Lord Jesus be with all. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta melihara kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini ialah kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Kasih karunia dicurahkan Allah kepada manusia tanpa terkecuali. Bagaikan matahari yang bersinar menerangi bumi, mengalahkan kegelapan. Maaf. Tetapi tidak semua orang menyadari bahwa kasih karunia yang begitu besar itu memang disediakan bagi mereka. Akibatnya mereka tidak memiliki cukup jendela iman untuk menerima kasih karunia itu melalui Tuhan Yesus masuk ke dalam diri mereka. Banyak manusia memang tidak menyadari hal ini. Para rasul mengerti akan hal itu. Itu sebabnya para rasul bergerak kemana-mana mewartakan kabar baik mengenai kasih karunia ini dengan tidak memedulikan diri mereka sekalipun. Lihatlah apa kata Paulus dalam perpisahan yang mengharukan dengan para penetua di Efesus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis finish atau garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Rasul 20 ayat 24. Nah, kasih karunia merupakan sebuah kabar penting dalam pemberitaan Injil. Sehingga kita melihat Paulus menuliskan mengenai kasih karunia ini dalam semua surat-suratnya. Bahkan ayat terakhir Injil pun menyebutkan tentang kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Inilah nas hari ini, Wahyu 22 ayat 21. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kasih karunia? Nah, kasih karunia adalah kasih yang seharusnya tidak layak untuk kita terima. Tetapi diberikan Tuhan kepada kita sebagai sebuah anugerah. Gratia. Yohanes menggambarkannya seperti ini. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Kita diberikan keselamatan lewat Yesus Kristus yang menebus kita semua dengan lunas. Bukan karena kita baik, tetapi karena kasih karunia. Gambaran dari kasih karunia Bapa kepada kita ini tergambar dalam kisah anak, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh sang anak sudah sangat keterlaluan. Ia meminta harta warisan ketika ayahnya masih hidup, kemudian menghabiskannya dengan foya-foya di negeri orang. Seluruhnya harta miliknya ludes. Ia pun hidup melarat. Begitu melarat bahkan sampai terpaksa makan sisa ampas makan babi. Ia pun kemudian menyesal. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Bapa, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi tidak layak lagi sebenarnya dia sebagai anak. Tetapi Bapa sangat penuh belas kasihan. Maka ketika ia melihat anaknya sudah datang dari nun jauh, dia berlari dan tergerak hatinya untuk memeluk, mencium. Ayahnya itu adalah gambaran Allah yang memberi kasih karunia kepada orang yang tidak layak. Kita ini adalah tidak layak karena kita sudah berlaku tidak baik, berlaku jahat, berlaku berdosa, berlaku tidak melakukan perintah Tuhan. Tetapi Allah Bapa menanti kembalinya kita kepadanya. Dan saat itu terjadi, hati Bapa tergerak memeluk kita dan mencium kita. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian Allah yang tidak layak bagi kita. Tapi Allah memberikan kasih karunia itu kepada kita. Itulah kasih karunia. Kasih karunia itu memberikan kuasa untuk melakukan banyak hal. Ketika kita punya kasih karunia, maka kita punya kesempatan melakukan banyak hal. Para rasul melakukan banyak hal ajaib dalam pelayanan mereka. Mereka beroleh lewat kasih karunia itu, kasih karunia yang melimpah-limpah. Bahkan melalui kasih karunia itu mereka mendapatkan kekuatan. Bahkan setelah itu mereka mendapatkan diselamatkan oleh iman. Keselamatan oleh iman. Inilah kalau kita beroleh kasih karunia, kita akan melimpah-limpah. Hidup kita melimpah-limpah. Kita akan beroleh kekuatan dan kita diselamatkan oleh iman. Kasih karunia Allah itu adalah kebaikan hati Allah yang tanpa pamrih. Walaupun kita adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya layak dihukum, tetapi Allah dalam Yesus Kristus memandang kita dengan kasih-Nya dan belas kasih-Nya, sehingga Ia memberikan pengampunan kepada kita yang percaya kepadanya. Kemudian kasih karunia Allah itu juga berarti kuasa memberikan berkat dan kekuatan. Artinya kasih karunia bukan saja membuat kita diterima anggota keluarga Allah, tetapi juga memberikan apa yang kita perlukan untuk hidup dalam menjalani kehidupan mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita diberi kesempatan melakukan mendapatkan kasih karunia, maka kita harus mengikuti teladan Kristus. Kalau kita mendalami teks hari ini dan kita mendalami teks-teks lain dalam Alkitab, maka ada dua ayat yang menunjukkan aspek kasih karunia Tuhan ini. Yang pertama dalam Efesus 2 ayat 8-9, kita akan melihat kebaikan Allah tanpa pamrih. Itu yang pertama. Kebaikan Allah tanpa pamrih. Dikatakan dalam Efesus 2 8-9 ini, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jika keselamatan tergantung pada kemampuan dan kekuatan manusia, maka semua manusia akan binasa. Sebab tidak ada seorang pun yang mencapai standar kesempurnaan Allah. Tetapi karena keselamatan itu adalah oleh kasih karunia Allah, maka setiap orang memiliki harapan untuk terbebas dari hukuman kekal. Dan karena itulah kebenaran Injil itu menjadi kekuatan yang membebaskan kita dari dosa dan kejahatan kita. Itu yang pertama. Bahwa kebaikan Allah tanpa pamrih. Kedua, kekuatan Allah memberi kekuatan. Kekuatan Allah memberi kekuatan. Dalam kitab 2 Korintus 2 ayat 1 dikatakan, so itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat dalam kasih karunia Yesus Kristus. Artinya keselamatan bukan saja pemberian tanpa pamrih, tetapi adalah kekuatan Allah yang dinyatakan. Dengan diberi kita kasih karunia, maka kekuatan Allah nyata dalam diri kita. Oleh kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, kita yang tadinya hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Kita yang tadinya adalah seteru Allah, sekarang didamaikan oleh kematian Yesus Kristus.
Kita yang seharusnya binasa, sekarang kita beroleh hidup yang kekal. Pesan firman Tuhan hari ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa yang perlu kita syukuri dan hargai dalam segala keadaan hidup kita sebagai pengikut Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia lah yang membuat kita bertumbuh dan menjadi kuat dalam menghadapi segala sesuatu dan tidak menggoyahkan iman kita. Meskipun ayat ini adalah ayat terakhir dalam Alkitab, maksudnya Kejadian 22 ayat 21 ini, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Tetapi ayat ini tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Sekarang yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sangatlah sederhana. Siapkan hati kita untuk membukanya. Artinya bukalah hati kita menerima segenap berkat Tuhan, juga anugerah yang melimpah di akhir tahun 2022 ini. Kita hampir merampungkan perjalanan hidup kita di 2022 ini dengan mujizat dan kasih karunia Tuhan. Sembari kita berharap Tuhan terus memberi kesempatan bagi kita untuk memasuki dan mengawali peziarahan hidup kita di tahun 2023 yang akan datang dengan kasih karunia-Nya. Karena itu kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberi berkat perlindungan dan damai sejahtera bagi kita mengakhiri 2022 dan menanti memasuki 2023. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu hari ini memberi kami keyakinan bahwa kasih karunia Yesus Kristus akan menaungi kami, melindungi kami mengakhiri 2022, dan kami berharap menghadapi, mengawali peziarahan hidup kami di 2023. Kasih karunia Allah itu akan memberi kami kekuatan. Karena kasih karunia Allah itu adalah kasih karunia yang tanpa pamrih. Terpujilah Engkau Bapa, firman-Mu ini akan menguatkan iman kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga prokes kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.